Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Hajinjang Yusuf Ali SSI MKom selaku dosen pengampu pada mata kuliah perencanaan pembelajaran di sekolah dasar. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 kelas Medlit IPA. Di sini kami akan memaparkan hasil analisis dan perbaikan modul ajar, di mana tugas ini merupakan tugas akhir dari mata kuliah perencanaan pembelajaran di sekolah dasar. Adapun anggota kelompok 12, yaitu yang pertama Dini Agustin dengan NIM 2209513, selanjutnya Nida Mahjatul Muhjiliyah dengan NIM 2202552, dan yang terakhir saya sendiri, Yulianti Agustin dengan NIM 2202328. Baiklah, untuk mengefektifkan waktu, kita langsung saja kepada pemaparan yang pertama. Baik, materi pembahasan yang pertama yaitu mengenai penyusunan tujuan pembelajaran. Adapun kekurangan dari modul ini yaitu tujuan pembelajaran pada modul ini sudah mencangkup aspek kognitif, namun masih dapat diperjelas dengan tujuan yang lebih spesifik mengenai kompetensi yang ingin dicapai pada setiap subtopik. Selain itu, tujuan yang melibatkan aspek keterampilan atau psikomotorik dan sikap atau afektif belum dijabarkan secara detail. Adapun solusinya yaitu tambahkan tujuan yang spesifik untuk setiap aspek seperti kognitif, psikomotorik, afektif. Misalnya, tujuan untuk keterampilan seperti mampu mengidentifikasi dan menyusun rantai makanan secara mandiri, dan untuk sikap seperti membangun kesadaran akan pentingnya peran setiap organisme dalam ekosistem. Selanjutnya yaitu pengembangan keterampilan HOTS, Higher Order Thinking Skill. Adapun kekurangannya yaitu modul ini sudah menggunakan metode Problem Based Learning atau PBL yang mendukung pengembangan keterampilan berpikir kritis. Namun, aktivitas atau pertanyaan yang memancing analisis, evaluasi, dan kreativitas siswa dapat diperbanyak agar lebih terfokus pada pengembangan HOTS. Adapun solusinya yaitu perkaya kegiatan dengan latihan yang mengajak siswa untuk memprediksi dampak dari perubahan dalam rantai makanan atau mengidentifikasi kemungkinan adaptasi spesies tertentu dalam skenario ekosistem yang berubah. Pertanyaan analitis seperti bagaimana jika salah satu komponen biotik hilang dalam rantai makanan, atau apa dampak jika ekosistem terganggu, bisa ditambahkan untuk memperkuat keterampilan berpikir tingkat tinggi. Selanjutnya, pemanfaatan media pembelajaran yang lebih variatif. Adapun kekurangan dari modul ini yaitu media pembelajaran yang digunakan masih terbatas pada gambar, video, dan LKPD, lembar kerja peserta didik. Modul ini bisa lebih menarik dengan variasi media yang lebih kaya, seperti simulasi digital atau kegiatan interaktif online yang dapat membantu siswa memahami konsep rantai makanan secara lebih mendalam. Adapun solusinya yaitu pertimbangkan penggunaan aplikasi pembelajaran interaktif atau simulasi online seperti PIT atau Explore Learning, di mana siswa dapat mengatur rantai makanan dalam ekosistem simulasi dan melihat perubahan yang terjadi secara langsung. Aplikasi atau game edukasi yang menunjukkan alur energi dalam rantai makanan juga bisa digunakan sebagai alat pembelajaran tambahan. Selanjutnya, pada poin 4 adalah strategi asesmen yang lebih beragam. Modul ini sudah mencantumkan asesmen pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Namun, asesmen masih terbatas pada observasi dan soal tulis. Belum ada asesmen formatif yang bersifat eksploratif atau aplikasi seperti studi kasus yang memungkinkan penilaian HOTS. Untuk solusinya adalah dengan menambahkan variasi asesmen, seperti asesmen formatif yang melibatkan studi kasus atau penilaian proyek mini, di mana siswa bisa menyusun jaring-jaring makanan dari ekosistem tertentu. Asesmen ini dapat menilai pemahaman mereka dalam konteks nyata dan keterampilan analitis serta kreatif mereka. Untuk yang kelima, ada refleksi dan pengetahuan nilai profil pelajar Pancasila.
Meskipun profil pelajar Pancasila sudah disebutkan, namun modul ini kurang memberikan penekanan tentang cara menerapkannya dalam aktivitas pembelajaran. Modul ajar sebaiknya menunjukkan bagaimana siswa bisa mengembangkan karakter Pancasila. Misalnya nilai gotong royong atau berpikir kritis melalui aktivitas di kelas. Untuk solusinya adalah dengan melibatkan refleksi mandiri atau diskusi kelompok setelah setiap aktivitas, di mana siswa diajak untuk menilai bagaimana mereka bekerja sama dalam kelompok atau berpikir kritis. Guru juga dapat menyoroti kontribusi mereka terhadap ekosistem sebagai wujud kepedulian lingkungan, salah satu nilai yang mengandung karakter pelajar Pancasila. Baik, selanjutnya yaitu mengenai penguatan materi pendukung dan pengayaan. Pada modul ajar ini, terdapat kekurangan, di mana tidak ada materi pengayaan yang dapat diakses siswa secara mandiri, khususnya bagi siswa yang ingin mendalami lebih jauh tentang ekosistem atau jaring-jaring makanan. Adapun solusinya yaitu dapat ditambahkan materi pengayaan berupa artikel, video tambahan, dan proyek mandiri yang bisa diakses siswa melalui internet. Guru dapat memberikan rekomendasi bacaan atau video dari sumber terpercaya yang relevan, sehingga siswa yang tertarik dapat mempelajari materi lebih dalam secara mandiri. Contohnya yaitu pengayaan melalui proyek mandiri. Di sini, guru dapat memberikan tantangan berupa tugas eksplorasi mandiri. Contohnya, cari satu spesies di ekosistem lokalmu, misalnya burung atau serangga. Lalu, jelaskan peran mereka dalam rantai makanan berdasarkan hasil pengamatanmu. Nah, hasil proyek ini dapat dipresentasikan dalam bentuk poster atau video pendek. Mengenai pengayaan di atas, tentunya diperlukan karena memiliki manfaat. Nah, manfaat materi pengayaan yaitu untuk penguatan pemahaman mandiri, yaitu siswa dapat belajar lebih mendalam sesuai dengan minat dan kemampuan mereka. Selanjutnya, peningkatan keterampilan literasi digital. Siswa terbiasa mencari dan memahami informasi dari sumber terpercaya. Lalu, motivasi untuk belajar lanjutan. Dengan menyediakan materi yang menarik, siswa didorong untuk menjelajahi topik yang lebih relevan. Selanjutnya, analisis modul yang terakhir yaitu mengenai langkah-langkah pembelajaran yang lebih detail. Pada modul ajar ini, kekurangannya yaitu terdapat beberapa langkah pembelajaran yang masih cukup umum dan tidak merinci aktivitas spesifik yang harus dilakukan oleh guru maupun siswa dalam setiap tahapan. Akibatnya, pembelajaran mungkin menjadi kurang terstruktur dan sulit untuk diikuti jika diterapkan secara langsung. Adapun solusinya yaitu dengan cara merincikan langkah-langkah pembelajaran di setiap sintaks PBL agar lebih detail, terutama dalam memberi instruksi mengenai pengelolaan waktu atau aktivitas spesifik. Misalnya, berikan waktu yang disarankan untuk setiap aktivitas, langkah-langkah dalam diskusi kelompok, serta peran guru dalam memberikan bantuan. Berikut adalah rincian langkah-langkah pembelajaran di setiap sintaks Problem Based Learning atau PBL yang dilengkapi dengan pengelolaan waktu, juga peran guru dalam membantu siswa. Sintaks yang pertama yaitu mengorientasikan peserta didik pada masalah. Alokasi waktu dapat dilakukan selama 10 menit. Nah, deskripsi aktivitasnya yaitu guru memberikan skenario masalah yang menarik dan relevan dengan topik ekosistemnya. Misalnya, apa yang akan terjadi jika semua tumbuhan di ekosistem sawah punah akibat penggunaan pestisida berlebihan? Nah, di sini peran guru yang pertama yaitu untuk memastikan semua siswa memahami skenario masalah, lalu mendorong siswa untuk bertanya dan memberikan jawaban awal berdasarkan pengetahuan mereka. Kemudian sintaks yang kedua yaitu mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Alokasi waktunya yaitu dapat dilakukan selama 15 menit, di mana deskripsi aktivitasnya yaitu guru membagi siswa ke dalam kelompok berdasarkan hasil asesmen awal, yaitu berdasarkan kemampuan rendah, kemampuan sedang, dan kemampuan tinggi. Kelompok diminta berdiskusi untuk merancang langkah-langkah pemecahan masalah. Di sini peran guru yaitu berkeliling ke setiap kelompok untuk memantau jalannya diskusi dan memberikan arahan kepada kelompok yang mengalami kebingungan tanpa memberikan jawaban langsung. Selanjutnya, sintaks yang ketiga yaitu membimbing penyelidikan individu atau kelompok. Alokasi waktunya dapat dilakukan selama 25 menit, di mana deskripsi aktivitasnya yaitu
siswa mengumpulkan data dan menganalisis masalah menggunakan sumber daya yang tersedia, seperti video, LKPD, artikel, atau simulasi. Nah, di sini peran guru yaitu memberikan umpan balik jika siswa menemui kesulitan dalam memahami materi, dan memberikan contoh konkret jika diperlukan untuk membantu pemahaman siswa. Selanjutnya, sintaks yang keempat yaitu mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Alokasi waktunya yaitu dapat dilakukan selama 20 menit. Adapun deskripsi aktivitasnya yaitu setiap kelompok mempresentasikan hasil kerja mereka di depan kelas dan kelompok lain memberikan masukan. Peran guru di sini yaitu memberikan umpan balik yang konstruksi pada setiap presentasi dan mengarahkan diskusi jika ada pertanyaan yang kurang jelas. Selanjutnya, sintaks yang terakhir yaitu menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Alokasi waktunya dapat dilakukan selama 10 menit. Yaitu dengan deskripsi aktivitas, guru memandu siswa untuk menyimpulkan pembelajaran yang telah dilakukan baik dari segi materi maupun proses kerja kelompok. Peran guru di sini yaitu mengarahkan refleksi untuk mencakup pembelajaran konseptual dan keterampilan kolaborasi, juga memberikan motivasi untuk perbaikan di aktivitas selanjutnya. Oke, baik. Cukup sekian pemaparan mengenai analisis dan perbaikan modul ajar dari kelompok 12. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.